Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naizira Skaputri, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang, dari Fakultas Ilmu Sosial, Departemen Ilmu Sosial Politik. Di mana pada kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan seks dan gender, serta peran gender dalam struktur sosial. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu perbedaan seks dan gender. Seks adalah perbedaan biologis yang ditentukan sejak lahir, seperti organ reproduksi, jenis kelamin, kromosom, dan hormon. Sedangkan gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun dalam lingkungan sekitar atau masyarakat. Selanjutnya, perbedaan seks dan gender ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu seks. Seks ini dibawa sejak lahir, bersifat tetap, tidak dapat diubah, bersifat umum atau universal, sama dari waktu ke waktu, berlaku dimanapun, dan merupakan ciri-ciri biologis dari Tuhan. Sedangkan gender dibentuk oleh masyarakat, dapat diubah, berbeda setiap kondisi, berbeda dari waktu ke waktu, berbeda karena tempat, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan-perbedaan tersebut, di mana seks yaitu dibawa sejak lahir. Seks ini adalah perbedaan biologis seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah ada sejak lahir, seperti jenis kelamin. Jadi, sudah ada sejak lahir. Kemudian bersifat tetap, tidak dapat diubah. Nah, jenis kelamin biologi seseorang, baik laki-laki atau perempuan ini, ditentukan oleh faktor-faktor biologis, seperti kromosom, genetik, dan anatomi, dan tidak dapat diubah secara alami atau melalui intervensi manusia. Yaitu selanjutnya bersifat umum, sama dari waktu ke waktu, berlaku dimanapun, dan merupakan ciri-ciri biologis dari Tuhan. Nah, maksudnya ini perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan itu merupakan seperti perbedaan dalam struktur tubuh, hormon, dan reproduksi. Adalah sama di seluruh dunia, tidak peduli budaya, ras, atau lokasi geografisnya. Mereka memiliki perbedaan atau kesamaan di seluruh dunia, yaitu memiliki dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu gender. Gender ini dibentuk oleh masyarakat. Nah, di mana gender adalah pembedaan peran berdasarkan fungsi, status, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Selanjutnya berbeda karena tempat, kebiasaan, dan adat istiadat. Nah, seperti pembagian peran antara perempuan dan laki-laki bisa dipertukarkan. Contohnya di rumah tangga seperti mencuci, masak, menyapu, itu juga bisa dilakukan oleh laki-laki, bukan cuma dilakukan oleh perempuan saja. Nah, sementara contohnya di ruang publik seperti kepala sekolah, kepala desa, ketua RT, itu bukan cuma laki-laki saja yang bisa menjabat, tetapi perempuan juga bisa menjabat menjadi ketua RT atau sebagainya. Seperti juga organisasi-organisasi yang mana selama ini itu identik dengan laki-laki sebagai ketuanya, tetapi juga bisa perempuan sebagai ketuanya, karena gender ini berbeda karena tempat, kebiasaan, dan adat istiadat dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya yaitu dapat diubah. Nah, gender ini dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang dapat berubah dan berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, oleh karena itu, peran dan identitas gender dapat berubah seiring dengan perubahan sosial dan budaya. Namun, perlu diingat bahwa identitas seseorang dapat bersifat kompleks dan personal. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan dalam identitas gender mereka seiring waktu, dan beberapa mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai transgender, non-biner, atau genderqueer. Nah, dalam beberapa kasus, seseorang mungkin memilih untuk melakukan transisi gender, yaitu proses perubahan identitas gender
mereka dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya. Nah, ini dapat melibatkan perubahan dalam penampilan, nama, dan identitas legal. Selanjutnya berbeda dari waktu ke waktu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini konsep gender dapat berubah dan berkembang seiring waktu. Nah, artinya peran, perilaku, dan identitas gender dapat dipahami dan diinterpretasikan secara berbeda-beda dalam berbagai periode waktu tertentu. Nah, misalnya dalam beberapa dekade terakhir, peran perempuan dalam masyarakat telah berubah secara signifikan, dengan lebih banyak perempuan yang bekerja di luar rumah dan memiliki peran yang lebih besar dalam dunia politik dan ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu peran gender dalam struktur sosial. Nah, untuk yang pertama, saya akan membahas peran gender dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Nah, sistem pendidikan ini merupakan arena lain yang sangat dipengaruhi oleh norma-norma gender. Sejak usia dini, anak-anak diajarkan untuk mematuhi peran gender tertentu melalui pola-pola sosial yang ada di sekolah. Di banyak sistem pendidikan, terdapat ekspektasi yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Misalnya, anak laki-laki seringkali didorong untuk mengejar bidang ilmu yang dianggap lebih rasional atau teknis seperti matematika dan sains. Sementara, anak perempuan lebih sering diarahkan untuk memilih bidang yang terkait dengan keahlian domestik atau sosial, seperti jurusan seni atau pendidikan misalnya. Nah, pembedaan perlakuan dalam pendidikan ini bisa mempengaruhi pilihan karir di masa depan. Ketika perempuan tidak didorong untuk mengejar bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, mereka menghadapi hambatan dalam bidang pekerjaan yang memiliki peluang lebih besar dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Nah, peran gender yang dibangun dalam pendidikan juga memperkuat struktur sosial, membatasi peran dan akses individu dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.